Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 282. Dikarenakan, sutradara acara kami telah memberi ultimatum untuk peringkat penonton episode mendatang, Aku Adalah Miliarder, harus lebih tinggi dari episode Hadi. Suara jurnalis Sofia sangat serius. Jadi Fernando, kita berdua memiliki beban yang cukup berat. Videomu yang sebelumnya, rekamannya sepertinya agak bermasalah. Kita bisa meluangkan waktu untuk syuting sedikit lebih banyak. Kamu juga dapat meniru Hadi dengan membeli villa dan kemudian melakukan pindahan rumah. Tentu saja, keberadaanmu di program, Aku Adalah Miliarder, tidak disukai oleh jutaan orang. Saya juga menyarankan kamu membeli villa untuk melakukan pindahan. Lalu kamu di depan umum berlutut dan meminta maaf kepada orang tuamu untuk menyelarnatkan citramu. Ditambah lagi rekaman saya yang sebelumnya kamu menangkap pencuri di jalan dan terlihat sebagai seorang pemuda pemberani. Benar-benar bisa membuat perubahan besar, membersihkan citramu, dan pada saat yang sama membuat peringkat melejit tinggi dan memecahkan rekor baru. Reporter Sofia semakin berbicara, semakin bertenaga dan bersemangat. Fernando, ada Hadi sudah membuka jalan untuk kamu. Penonton sudah memberikan perhatian lebih pada sosokmu, dan sudah sangat viral. Ini adalah kesempatan bagus. Jadi ketika kamu ada waktu luang, mari kita pergi membeli villa dan merekam proses Senva. Aku tidak punya waktu luang, Fernando berkata dengan ringan. Tidak ada waktu luang. Reporter Sofia tercengang. Fernando, memangnya kamu sibuk? Ya, aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk membeli villa denganmu dan membuat video. Fernando berkata, dan menurut aturan, aku orang kaya, kamu seharusnya tidak memiliki hak untuk meminta saya melakukan apapun. Saya tidak tertarik untuk membeli villa. Selama ini 20 miliar tersebut sedikit pun belum terpakai. Tapi, Fernando, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Suara Sofia meninggi dan merasa tidak puas. Hadi yang telah membukakan jalan untuk kamu. Kamu sekarang populer, berada di top trending Twitter. Selama minggu ini kita melakukannya dengan baik, peringkat pasti akan mencapai poin tertinggi. Dan itu baik untukmu, mungkin sutradara juga akan memberi perlakuan yang sama baiknya dengan Hadi, dan membuatmu mengikuti pelatihan menjadi artis. Fernando, kamu harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Aku tidak tertarik untuk menjadi artis. Fernando berkata, jika saya menggunakan 20 miliar itu, saya akan memberitahu kamu. Saya tutup dulu teleponnya. Halo, Fernando, jangan menutup telepon. Kamu begitu tidak mau melakukan ini, maka tidak akan benar-benar menjadi orang kaya. Halo. Reporter Sofia belum selesai berbicara. Dari seberang telepon terdengar bunyi bip tanda telepon dimatikan. Sial. Reporter Sofia, sangat marah. Fernando ini bukan orang yang bisa maju. Diberi 20 miliar dan ia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang kaya. Bahkan kata-kata kru program tidak didengarkan. Mau bagaimanapun, kejadian ini harus dicatat saja. Dia mengeluarkan buku catatannya dan menulis. Fernando benar-benar hilang arah karena uang. Dengan 20 miliar, ia sudah merasa dirinya adalah orang kaya, bahkan nasihat dari kru program pun tidak didengarkannya. Beberapa orang, mendapatkan 20 miliar, digunakan untuk membeli villa, mobil mewah, dan berkontribusi pada keluarga mereka. Beberapa orang, setelah mendapatkan 20 miliar, lupa siapa yang memberikan uang dan tidak tahu berterima kasih. Meskipun orang sama-sama makan beras, akan tetapi setiap orang bisa memiliki banyak kepribadian yang berbeda. Dan orang ini karakternya sombong, bahkan tidak peduli dengan reputasi mereka sendiri.
Kali ini saya menyarankan untuk membeli villa, lalu merekam video agar dapat membalikan reputasinya menjadi lebih baik dan bahkan ketika memberi saran kepada toko seperti Hadi, dia sangat menurut dengan baik tidak membantah sama sekali. Dari sini, jelas terlihat bahwa karakter Fernando adalah sangat suka memanjakan diri. Menutup telepon reporter Sofia, Fernando merenungkan, bagaimana caranya untuk mencapai kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi. Dia mengirim WhatsApp untuk bertanya kepada Makbul apakah dia telah menjelaskannya dengan jelas kepada keluarga Sambari. Tidak lama kemudian, pesan dari Makbul masuk. Tuan Fernando tenang saja, saya pribadi pergi ke keluarga Sambari dan telah menjelaskan dengan jelas. Mereka tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Saya memberitahu Nona Yunita bahwa grup obrolan itu adalah buatan saya sendiri dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang bayaran. Semua ini sengaja untuk menipu keluarga Sambari dan menuduh Tuan Fernando. Nona Yunita percaya penjelasanku dan merasa sangat menyesal karena hari itu di Grand Palace tidak memberikan kesempatan pada Anda untuk menjelaskan dan membiarkan Anda pergi. Itu bagus. Fernando membalas pesan tersebut. Menjelaskan dengan baik kepada keluarga Sambari, maka sudah baik. Langkah selanjutnya akan lebih mudah. 4 keluarga paling berpengaruh di kota Lautan Timur seperti keluarga Hada telah berada di bawahnya dan dapat diperintah sesuka hati. Keluarga Zahir kemarin telah berjanji untuk membantu Fernando untuk berbicara keluarga Sambari setelah mendapat penjelasan kemarin, Yunita seharusnya mau membantu juga. 3 keluarga berpengaruh sudah mau membantu Fernando untuk berbicara. Dia tidak percaya, kalau sampal pihak keluarga Wahidi tidak menyetujui kerjasama logistik ini. Dan masalah ini, bagi keluarga Wahidi sangatlah menguntungkan dan tidak beresiko sama sekali. Ding dong, lagi pesan masuk melalui WhatsApp Fernando. Ternyata adalah Direktur Keuangan, Muhasir. Tuan Fernando, tadi saya lupa memberitahu di telepon. Peringkat, aku orang kaya, telah menduduki peringkat pertama, ini baru awalnya saja. Petik 2. Jadi sponsor utama kami dengan suara bulat memutuskan untuk menyelenggarakan perjamuan perayaan. Semua berkumpul untuk makan dan membicarakan, aku orang kaya akan mengarah kemana perkembangannya. Para reporter juga akan berpartisipasi. Apakah Tuan Fernando mau ikut hadir? Ya, Fernando membalas pesan tersebut. Waktu dan tempat. Aku orang kaya, adalah acara yang disponsori oleh Hiu Streaming sebagai sponsor utama, diantaranya 6 triliun uang sponsor yang dikeluarkan sendiri oleh Fernando. Pesta merayakan keberhasilan tentu saja Fernando hadir. Pada pukul 7 malam di restoran rumah itu Muhasir kembali menjawab pesan. Baiklah. Aku akan hadir di sana, kata Fernando. Baik Tuan Fernando. Pada pukul 18.55, Fernando datang ke restoran rumah itu, di kota Lautan Timur. Ini adalah restoran yang sangat terkenal di kota Lautan Timur. Menu masakan utamanya adalah masakan wilayah selatan. Rasa hidangannya sangat enak dan sangat populer di kota Lautan Timur. Fernando memarkir mobilnya lalu turun dari mobil. Pada saat ini langit sudah gelap, bangunan bertingkat tinggi bersinar warna-warni. Jalanan penuh dengan orang yang pulang kerja, mobil berlalu lalang dan suara klakson yang sangat berisik. Suhunya sedikit dingin, Fernando mengenakan mantel dan dia melihat mobil yang diparkir di sebelahnya, Mercedes G350 putih. Mobil ini bernilai lebih dari 3 miliar. Hal yang membuat Fernando melihat 2 kali karena plat nomornya adalah awal dari huruf H. H6666AD. Mobil dari kota Jingering. Jingering adalah ibu kota provinsi Timur Indoland. Jaraknya sekitar 300 km dari kota Lautan Timur. Wajar jika ada mobil dari kota Jingering. Hanya saja orang yang bisa menggunakan plat nomor ini jelas identitas pemiliknya bukan orang biasa. Dan di sebelah Mercedes-Benz ini juga terparkir berbagai mobil kelas atas lainnya. Audi A8, Mercedes 7 Series, Porsche Panamera. Fernando menarik kembali pandangannya dan tidak lagi berpikir banyak, ia pergi menuju pintu restoran.
Ada plakat di pintu dengan 4 kata besar yang tertulis, restoran rumah, fontnya sangat indah dan menarik perhatian orang. Fernando melangkah masuk. Berapa orang, Tuan? Melihat seseorang masuk, pelayan itu tersenyum dan bertanya sekaligus. Meja telah dipesan, di Aula VVIP, jawab Fernando. Aula VVIP. Wajah pelayan itu tersenyum lagi, baru saja, dia melihat lebih dari 20 orang masuk ke dalam Aula VVIP. Bab 283. Dan orang-orang itu semuanya berpakaian sopan dan elegan. Mereka mengemudi mobil yang kelas terendahnya adalah Audi A6. Pemuda di hadapannya ini bertanya mengenai ruang VVIP. Jelas dia adalah bagian dari mereka. Identitasnya seharusnya tidak biasa. Pak, ruang VVIP ada di lantai 4. Ruang pertama di sebelah kiri saat Anda keluar dari lift. Wajah pelayan itu penuh dengan senyuman. Fernando mengangguk. Baru saja akan melangkah, terdengar suara yang tak asing. Fernando, mengapa kamu ada di sini? Berdiri selusin orang-orang dengan kartu pers yang menggantung di dada mereka, baik pria maupun wanita. Pada saat ini, seorang wanita dengan celana jeans menatapnya secara tak terduga. Ini adalah reporter Sofia. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya dengan kacamata. Dia adalah reporter Jamil. Aku datang untuk makan. Fernando menatap Sofia dengan ringan. Makan. Sofia tercengang. Permisi, berapa orang ya Bapak dan Ibu? Pelayan melihat para tamu dan berjalan ke arah sekelompok wartawan ini sambil tersenyum dan bertanya. Sudah reservasi. Ruang VVIP. Reporter Sofia berkata, kebetulan kalian juga adalah tamu di ruang VVIP. Pelayan tertawa. Ruang VVIP ada di lantai 4. Ruang pertama di sebelah kiri saat Anda keluar dari lift. Kebetulan, reporter Sofia menatap Fernando dan bertanya. Fernando, kamu tidak akan makan di Aula VVIP juga kan? Ya, saya ke sana. Fernando mengangguk dan berkata dengan jujur. Dan setelah mendengar ini, lebih dari selusin wartawan tersedak dan segera berbisik. Bocah ini, apakah Fernando Aku adalah miliarder, tadi malam? Aku tidak menyangka bisa bertemu orang aslinya hari ini. Dia benar-benar mengatakan dia akan makan di Aula VVIP, apa ini benar? Fernando, apa kamu tidak salah? Apakah kamu yakin kamu akan pergi ke Aula VVIP? Aula kelas paling atas dengan harga makanan mencapai puluhan juta. Reporter Sofia berkata, terlebih lagi, makan malam hari ini di Aula VVIP adalah makan malam untuk para sponsor dari Aku Adalah Miliarder, dan kami para wartawan. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Sofia meskipun kecil, namun dapat didengar oleh pelayan dan pelanggan yang sedang makan. Aku adalah miliarder. Sponsor. Fernando, mungkinkah ini adalah orang yang muncul di acara Aku Adalah Miliarder kemarin malam? Banyak pelanggan yang melihat Fernando dengan seksama. Kamu adalah Fernando. Pelayan menunjuk Fernando, mencengangkan mata dan menutupi mulutnya, serta segera mengenalinya. Tadi malam, dia juga menyaksikan program Aku Adalah Miliarder. Mereka sangat kesal melihat seorang menantu yang tidak baik membuat mereka gatal dan marah saat menontonnya, bahkan sampai tidak tidur semalaman dan membicarakan di Twitter hal-hal mengenai Fernando. Pelayan tidak menyangka hari ini, di tempat ini, bisa bertemu dengan Fernando secara langsung. Gila, itu benar-benar Fernando. Yah, aku tidak menyangka untuk bertemu di sini. Apakah ini adalah orang yang sangat mencintai reputasi dan merupakan menantu yang tidak menghormati orang tua, si Fernando? Banyak pelanggan yang mengenali Fernando. Mereka saling berdiskusi satu sama lain, berbisik, dan mata mereka penuh dengan penghinaan. Episode tadi malam dari Aku Adalah Miliarder, orang yang paling dibenci adalah Fernando. Mendengar kata-kata ini, Fernando hanya menganggap sebagai angin lalu dan ekspresinya tidak berubah. Mata reporter Sofia berkedip dan segera berkata, Fernando, untuk keselamatan kamu, saya sarankan kamu pulang dan tidak muncul di luar.
Meskipun hukum di Indoland sangat baik dan aman di malam hari, tapi sekarang seluruh Indoland ada puluhan juta orang melihat kamu dan tidak senang. Sulit untuk melindungi kamu dari mereka yang agak gila, mungkin saat melihat kamu, langsung ringan tangan karena tidak suka kepadamu dan bahkan dapat mengancam keselamatanmu. Aku akan datang untuk makan malam dan pulang ke rumah ketika aku selesai. Kata Fernando, hanya kamu, masih berani untuk makan malam. Di sebelah, reporter Jamil tidak tahan lagi. Program Hadi semuanya direkam olehnya. Hatinya penuh dengan kebencian terhadap Fernando. Bahkan jika Anda memiliki 20 miliar, kamu tidak memenuhi syarat untuk makan di aula VVIP. Dia menatap Fernando dengan ejekan di matanya. Hari ini makan malam di aula VVIP adalah untuk para sponsor program Aku Adalah Miliarder. Sponsor ini bernilai miliaran. Apakah kamu memenuhi syarat untuk pergi ke aula VVIP untuk makan? Dan ini adalah perayaan peringkat tinggi. Aku Adalah Miliarder, tadi malam yang mencapai peringkat nomor 1. Seorang Fernando, bagaimana mungkin kamu bisa pergi ke aula VVIP untuk makan? Kamu hanya orang biasa yang dipilih oleh tim program. Ya, Fernando. Jurnalis Sofia juga memberi tanggapan, Fernando, bagaimana kamu tahu tim program hari ini mengadakan perjamuan perayaan di aula VVIP? Petik 2. Itulah yang dikatakan Muhasir padaku. Fernando berkata dengan ringan. Berani sekali. Mata wartawan Jamal memelototi dan mengamuk. Fernando, perhatikan kata-katamu. Muhasir adalah sponsor utama, Aku Adalah Miliarder, ia menginvestasikan 6 triliun. Kamu berani sekali memanggil namanya. Sangat kasar. Saat dia berbicara, dia mengambil kamera dan memotret Fernando. Saya akan merekam perilaku tidak sopan kamu sekarang, pada saat Aku Adalah Miliarder, episode kamu mengudara. Saya akan biarkan penonton nasional memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang karakter buruk kamu. Fernando, bagaimana kamu bisa langsung memanggil nama Pak Muhasir? Reporter Sofia juga mengerutkan kening dan dalam hati ada sedikit kemarahan. Fernando, kamu benar-benar tidak tahu betapa kasarnya itu. Tahukah kamu, 20 miliar yang ada di tanganmu adalah uang Pak Muhasir? Sehingga dialah yang mengangkat derajatmu dari orang biasa sampai ke posisimu saat ini. Percuma memberimu 20 miliar dan membiarkan kamu membeli mobil mewah, setelan Armani, dan uang hadiah kepada penyiar wanita. Tanpa Pak Muhasir, apakah kamu bisa seperti sekarang? Kamu memanggilnya dengan nama saja, benar-benar kasar. Susah untuk dinasehati dan tidak tahu berterima kasih. Ya, tanpa sponsor kamu hanyalah orang biasa, apakah bisa mendapatkan 20 miliar? Ya, Fernando, kamu benar-benar tidak sopan. Saya melihat ringkasan Sofia dan berkata kamu telah kehilangan pikiranmu karena uang dan itu tampaknya benar. Semua kebajikan, keadilan, etika, kebijaksanaan, iman hanya karena uang 20 miliar itu hilang semua. Lebih dari selusin reporter itu satu persatu mengatai Fernando. Para pelanggan dan pelayan itu mendengar perbincangan reporter dan Fernando, kira-kira memahami maksud dari pembicaraannya. Fernando ini tampaknya juga adalah orang biasa yang dipilih dalam acara Aku Adalah Miliarder. Mendengarkan pembicaraan reporter, 80% sudah pasti, dan dia telah mendapatkan uang sebesar 20 miliar. Orang sudah buta, mengapa memilih orang semacam ini untuk diberikan 20 miliar? Mengapa tidak memberikan kepada saya? Lebih penting lagi, Fernando ini tampaknya tidak tahu terima kasih. Berlaku tidak sopan terhadap pihak sponsor. Jangan jadi kacang yang lupa dengan kulitnya, 20 miliar yang ada pada Fernando diberikan oleh sponsor, namun dia berlaku tidak sopan terhadap pihak sponsor. Sponsor adalah tempatnya bergantung. Para pelayan dan pelanggan itu melihat Fernando dengan penuh penghinaan dan perasaan jijik. Orang yang tidak tahu berterima kasih, menjijikkan. Bab 284. Fernando ini sangat menjijikkan, sangat mementingkan reputasinya dan tidak mempunyai rasa hormat, yang lebih parahnya benar-benar tidak tahu berterima kasih.
Iya, jika tidak ada sponsor, apakah dia bisa seperti sekarang? Sudah tidak sopan terhadap sponsor, tapi hidupnya bergantung pada sponsor. Jika bukan karena aturan hukum, saya tidak akan bisa menahan untuk tidak memukul sesuka hati. Dari awal saya pasti sudah meninjunya. Sudah waktunya untuk menamparkan wajahnya dan melepaskan kebencian. Komentar-komentar itu semakin lama semakin keras terdengar. Ada beberapa orang besar saat melihat Fernando mengepalkan tinjunya seolah-olah siap untuk menghajarnya setiap saat. Pelayan toko matanya berbinar melihat Fernando, tetapi diam-diam juga merasa jijik. Fernando, sebaiknya kamu pergi. Melihat ketegangan di tempat tersebut, reporter Sofia berkata, tidak peduli seberapa buruk karaktermu, di masa depan, setidaknya aku akan merekam videomu. Demi keselamatan kamu dan demi program, aku adalah miliarder, sebaiknya kamu segera pulang, kalau tidak kamu akan dipukuli oleh banyak orang. Tidak apa-apa, Fernando tersenyum samar dan tidak peduli. Tidak apa-apa, wartawan Jamil mencibir, kalau sudah terjadi masalah, misalnya kepala berdarah menyesal pun sudah terlambat. Lagian orang tidak tahu berterima kasih seperti kamu ingin saya sarankan kepada sponsor untuk menarik kembali uang 20 miliar. Ya, sudah waktunya untuk mengambil kembali 20 miliar itu. Orang semacam ini, tidak pantas memiliki begitu banyak uang. Sudah dapat uangnya, tidak tahu berterima kasih. Aku membenci orang seperti itu. Para reporter itu mengatai satu demi satu. Drap. Pada saat ini, ada langkah kaki yang datang seorang pria parubaya berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Pria yang mengenakan jas dengan wajah oriental dan pembawaan yang agung. Jelas orang ini bukan orang biasa. Pak Muhasir. Halo Pak Muhasir. Salam Pak Muhasir. Melihat orang ini, seketika wajah para wartawan itu penuh rasa hormat, mereka buru-buru menyapa dan secara otomatis memberi jalan membiarkan dia masuk. Orang itu adalah Direktur Keuangan Hiu Streaming, Muhasir Latif. Dia juga sponsor utama dari kelompok program, Aku Adalah Miliarder. 60% dari gaji para jurnalis ini diberikan oleh Muhasir. Muhasir adalah tempat mereka bergantung, maka tentu saja mereka sangat menghormatinya. Ya, ekspresi Muhasir tampak tidak berubah. Hanya sedikit mengangguk kepada para wartawan, lalu naik ke lantai atas. Matanya melintas lagi dan dia melihat seorang pemuda berdiri di sampingnya. Saat berikutnya dia terkejut dan tiba-tiba dengan senyum hormat buru-buru menyambut. Tuan Fernando, saya tidak menyangka Anda akan datang lebih cepat. Tadinya saya hendak menelpon Anda dan bertanya kapan Anda akan tiba. Saya orang yang biasanya tepat waktu. Fernando menatap Muhasir ringan. Tuan Fernando. Pada saat mendengar kata-kata Muhasir, para reporter tersebut tercengang. Semua menjadi hening. Pak Muhasir memanggil laki-laki tidak tahu berterima kasih ini Tuan Fernando. Bagaimana bisa? Apakah saya salah dengar? Mata para reporter tersebut terbelalak dan tidak percaya. Terlebih lagi reporter Softa dan Jamil terkejut hingga membuka mulut mereka. Sesak napas menyerang mereka karena tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Mereka saja hanya memanggil Fernando saja. Fernando ini benar-benar pria tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Orang kecil seperti itu, jika bukan tanpa 20 miliar dari Pak Muhasir, tidak akan menjadi orang kaya. Tapi mengapa Pak Muhasir memanggil orang semacam ini Tuan Fernando? Apakah dia layak untuk dipanggil Tuan? Terlebih lagi identitas Pak Muhasir begitu terhormat. Mengapa begitu menghormati Fernando? Semakin banyak mereka berpikir, semakin mereka tidak mengerti. Jangan-jangan ada sesuatu yang mereka tidak ketahui dari Fernando ini. Tunggu sebentar. Ekspresi reporter Sofia berubah dan hatinya penuh dengan kegundahan. Identitas Pak Muhasir sangatlah tinggi. Tapi Pak Muhasir sangat menghormati Fernando. Bahkan memanggilnya Tuan Fernando. Jika Fernando ini benar-benar memiliki identitas tersembunyi, maka betapa mengerikannya identitasnya. Memikirkan hal ini, Sofia sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan ia hampir jatuh ke tanah.
Pada saat dia melihat ke atas, Muhasir telah membawa Fernando ke gedung dengan segala hormatnya. Mari kita naik juga. Sofia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam jantungnya yang masih terkejut dan suaranya agak bergetar. Di lantai 4, Aula VVIP. Aulanya sangat besar, dindingnya ditutupi dengan lukisan Tiongkok kuno yang klasik. Di dalamnya, ada 2 meja dan semuanya diisi dengan hidangan spesial dari restoran kecil ini. Ikan danau barat dengan saus cuka, daging masak kecap, lumpia goreng renyah, daging cincang kukus daun teratai aroma warna, adalah masakan wilayah selatan benar-benar menggugah selera. Salah satu meja yang kosong, tampaknya adalah bagi para wartawan untuk duduk. Meja lainnya sudah penuh. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang luar biasa, berusia 40-an. Beberapa mengenakan setelan jas, terlihat sopan, yang lain mengenakan kalung rantai emas besar wajah berisi dan segar, terlihat seperti orang kaya baru. Tapi ada satu kesamaan, orang-orang ini semuanya kaya. Fernando melihat salah satunya ada Prasetyo Zaid dari keluarga Zahir yang sangat mengesankan di antara mereka. Pada saat ini, meja utama kosong dan tidak ada yang duduk. Di samping meja utama, duduk seorang pria parubaya dengan kacamata. Pria itu, mengenakan kemeja putih longgar dengan kancing berupa corak khas Indolen Timur, memberi kesan sangat mudah didekati. Tetapi tatapan matanya tampak tidak biasa, jelas sekali bahwa dia bukan orang biasa. Fernando melirik pria itu dan merasa sedikit akrab, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Pak Muhasir sudah datang ya. Pak Muhasir silahkan duduk. Tempat ini disediakan untuk Anda. Melihat Muhasir, para sponsor segera berdiri dan menyambut dengan hangat. Hanya Prasetyo yang berjalan ke sebelah Fernando, menundukkan kepalanya dan berbisik dengan hormat. Tuan Fernando, dia sangat bangga. Para sponsor ini tidak mengenali tokoh utama yang penting di balik semua ini. Mereka tidak tahu yang posisinya tertinggi di sini sebenarnya adalah Tuan Fernando. Fernando mengangguk sedikit. Tuan Fernando, silahkan duduk. Muhasir berkata dengan hormat kepada Fernando. Fernando tidak sungkan dan langsung duduk di meja dengan tenang. Muhasir duduk di sisi lain darinya. Sponsor-sponsor itu serentak terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan Pak Muhasir mempunyai seorang anak laki-laki dan sekarang sedang duduk bersamanya di meja utama. Bagaimana bisa bocah ini pantas untuk duduk di posisi utama? Semua juga tahu bahwa para sponsor yang hadir ini bernilai lebih dari 2 triliun dan kedudukannya sangat tinggi. Apakah bocah ini berada di posisi yang lebih tinggi dari mereka? Dan mereka juga merasa bahwa anak ini penampilannya seperti terlihat akrab. Tunggu sebentar, dia Fernando. Seseorang mengenali Fernando. Fernando yang ada di, aku adalah miliarder tadi malam. Benar, itu dia. Sponsor-sponsor itu, wajah mereka berubah dan terkejut. Meskipun terkejut, sesaat berikutnya mereka terdiam dan suasana menjadi hening. Semua yang hadir adalah orang-orang licik. Pada saat Muhasir membiarkan Fernando duduk di tempat utama, jelas identitas Fernando tidak biasa. Pada titik ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah duduk diam dan memperhatikan apa yang akan terjadi. Tuan Fernando, lama tak jumpa. Di samping ada seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih tersenyum kepada Fernando dengan sangat sopan. Kau mengenalku? Fernando melihat pria parubaya tersebut. Dia merasa bahwa pria itu sangat tidak asing. Saya adalah Rahman Harto. Dulu saya pernah berjumpa dengan Tuan Fernando. Pria parubaya itu tertawa lagi dengan ekspresi wajah tenang. Tuan Fernando, dia adalah anggota keluarga Harto dari Jingering. Muhasir melihat kembali Rahman, wajahnya penuh dengan karisma. Keluarga Harto dari Jingering adalah salah satu dari 3 keluarga paling berpengaruh di Timur Indolen. Bersambung ke bab 285. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.